Ketika orang ini datang ke dunia sekuler, dia luar biasa, sombong, dan sangat galak. Saya tidak menyangka orang ini hanya bisa menindas yang lemah, dan ketika dia menghadapi pertempuran sesungguhnya, dia akan menjadi pengecut seperti anjing. Dia benar-benar sia-sia. Petik 2. Tidak, itu harus disebut yang lemah di alam Tiangang. Alam geng langit, alam yang hebat, berantakan untuk menaruhnya di atasnya. Jika itu dipindahkan ke saya bisa meledakkan seluruh gua iblis sendirian. Lu Chen memandang pengecut itu dari jauh, merasa sangat menyesal, dan tidak bisa menahan nafas. Energi monster yang tak ada habisnya mengalir keluar dari gua, dan suku monster mengikutinya. Lusinan monster bergegas keluar lebih dulu, dan langsung menuju ke sekte Tuan Zuo yang berada di depan. Lu Chen akhirnya melihat seperti apa rupa orang-orang Yaozu. Dia memiliki rambut hitam panjang, memiliki tangan, kaki dan wajah, hampir seperti ras manusia. Tetapi ada juga perbedaan yang jelas. Mata iblis itu adalah ungu, telinganya lancip, dan kulitnya abu-abu. Mati, Master Sekte Zuo membuka tangannya yang besar, dan melancarkan kekuatan telapak tangan yang tak terlihat, seperti 1000 ladang pir, secara langsung menghancurkan lusinan monster menjadi kanopi darah. Para monster yang bergegas keluar lebih dulu adalah umpan meriam, dan mereka semua berada di alam Yuan dan tingkat kelima atau keenam. Bagaimana Zuo King, yang berada di alam Tiangang, bisa berdiri di atas telapak tangannya? Masuk, Zuo King berteriak, bergegas ke pintu masuk gua terlebih dahulu, dan mulai membunuh di dalam. Alam Tiangang yang kuat dari Xuantian Fenzong mengikuti dan membantu Zuo King. Dan naga gemuk, orang ini tiba-tiba diseret oleh dua orang tua. Terdengar jeritan tajam terus-menerus dari dalam gua, yang merupakan tangisan kematian Yaozu, dan jeritan tersebut semakin lama semakin jauh, dapat disimpulkan bahwa Zuo King dan orang kuat lainnya telah memasuki kedalaman gua. Setelah sebatang dupa, seorang tetua berlumuran darah muncul di pintu masuk gua. Kami telah membuka celah di gua iblis, dan kami telah mendapatkan pijakan yang kokoh. Semuanya, segera turun. Setelah tetua itu selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke dalam gua. Dan murid-murid Xuantian yang telah lama menunggu di luar memasuki gua satu persatu, yang budidayanya lebih tinggi maju dan yang budidayanya lebih rendah maju, dengan tertib. Yang terakhir memasuki gua iblis adalah murid dengan tingkat kultivasi terendah, dan Lu Chen termasuk di antara mereka. Gua ini sebenarnya adalah sebuah lorong besar menuju ke dalam tanah, dan merupakan satu-satunya jalan bagi tanah untuk terhubung dengan tanah di kawasan ini. Lorong besar ini, tingginya 3 kaki dan lebar 10 kaki, penuh dengan daging dan darah, semuanya adalah mayat ras monster. Lu Chen berjalan sangat lambat. Sebenarnya, dia ingin mengetahui beberapa kebocoran. Monster-monster itu hidup di bawah tanah untuk waktu yang lama, jadi saya tidak tahu berapa banyak harta yang mereka gali. Monster-monster ini sudah mati, pasti ada sesuatu yang baik tertinggal. Lu Chen mencari sambil berjalan, dan dia hampir mencapai pintu masuk tanah, tetapi dia tidak menemukan apapun. Hal-hal baik apapun akan disentuh oleh tentara yang berjalan di depan, dan dia masih mengeluarkan kentut. Melangkah ke pintu masuk bawah tanah, itu adalah gua iblis yang sebenarnya, dan mata tiba-tiba bersinar, melihat dunia bawah tanah di balik cakrawala. Di gua iblis, tidak gelap, ada kumbang terang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, menerangi seluruh dunia bawah tanah. Mulai dari pintu masuk tanah, ada radius ratusan mil, sungai datar, lalu ada perbukitan, dan ada hutan lebat di sana. Di pintu masuk, mayat berserakan di seluruh lapangan. Dan semua yang mati berasal dari Yaozu. Kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat Tiangang Zuo King memusnahkan musuh di pintu masuk dan memenangkan pijakan bagi 1,5 juta murid. Semua 500.000 murid memasuki gua iblis, dan memasang postur tubuh, diatur sesuai dengan tingkat kultivasi. Lu Chen, yang paling bawah, saat ini tidak memiliki rasa keberadaan. Dan di depan 1,5 juta murid Xuantian, ada pasukan suku iblis dengan pakaian berantakan berbaris, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Di sisi klan monster, masih ada tim monster yang bergegas bergabung dengan pasukannya, membuat pasukannya semakin kuat. Tampaknya pasukan monster belum berkumpul dengan baik, jadi mereka dengan gegabah mengirim orang untuk membunuh mereka, tetapi mereka dibombardir dan dibunuh oleh ras manusia yang kuat, dan kehilangan kesempatan. Ras monster tidak dapat dibunuh, dan ras manusia tidak akan diizinkan memasuki gua monster dan menduduki wilayah mereka. Perang antar monster tidak bisa dihindari dan ditakdirkan untuk pecah.
Pembangkit tenaga klan monster keluar dan berbicara. Suara Zuoking seperti guntur, menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Ras manusia kuat, apa yang ingin kamu katakan? Monster kuat dari klan monster menonjol dari kerumunan, dengan mata bermusuhan dan nada suram. Aura monster kuat itu sama menakutkannya dengan Zuoking, keduanya di alam Tiangang. Kalian ras monster ditekan di bawah tanah pada zaman kuno. Ini adalah takdirmu. Mengapa kamu masih ingin melakukan serangan balik ke tanah dan meminta kehancuranmu sendiri? Zuoking berteriak, kembali ke tanah adalah misi klan iblis kita, tak terhentikan. Kata Yaozu yang kuat dengan dingin. Setiap 100 tahun, klan monstermu menyerang sekali, dan setiap kali berakhir dengan kekalahan telak, kenapa kamu begitu gigih? Kata Zuoking, setiap kali kita gagal, Yaozu kita akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi serangan balik berikutnya. Yaozu yang kuat menunjuk ke arah pasukan Yaozu di sampingnya, dan berkata, lihat, pasukan Yaozu kita semakin kuat, kali ini kita pasti akan menyerang tanah dan merebut kembali wilayah kita. Dengan kita di sini, jangan pernah memikirkannya. Kata Zuoking, kalian para murid Suantian telah menindas kami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tunggu kami menyerang tanah dan menghancurkan sekte Suantian kalian. Orang kuat dari Yaozu berkata dengan marah. Maksudmu, kita tidak punya kemungkinan untuk menyerang. Zuoking bertanya, tidak ada serangan, yang ada hanya pertarungan sampai mati. Yaozu yang kuat mengangkat tangannya dan berteriak, dan pasukan Yaozu di belakangnya segera merespon dan mengikutinya. Hanya bertarung sampai mati. Pasukan klan monster terdengar seperti gelombang besar, menutupi seluruh gua monster. Kalau begitu ayo bertarung. Zuoking berteriak dengan marah, dan menamparkan klan monster kuat itu dengan telapak tangannya. Orang kuat dari klan monster meraih backhand, menghancurkan telapak tangannya, dan hendak memanfaatkan situasi untuk meraih Zuoking, tetapi menemukan bahwa Zuoking telah melompat ke langit. Oke, ayo kita pergi ke pertarungan menentukan dengan kekuatan tempur kelas atas. Klan monster yang kuat berteriak, melompat, dan melawan Zuoking jauh di atas langit. Orang-orang kuat di alam Tiangang di kedua sisi melompat ke langit satu demi satu untuk menghindari akibat pertempuran yang melukai rakyat mereka sendiri. Kemudian, beberapa orang dari kedua sisi terus melompat hingga ketinggian ribuan kaki. Orang-orang itu berada di alam setengah langkah Tiangang, dan ketinggian itu adalah medan perang mereka. Selanjutnya, sejumlah besar prajurit di alam Yuan dan tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 melompat ratusan kaki ke udara dan membuka medan perang di sana. Dan ketinggian 100 kaki adalah medan pertempuran Yuan dan Realem level 4, 5 dan 6. Jumlah prajurit pada level ini sama banyaknya dengan rambut sapi. Medan perang dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah, dengan lapisan berbeda dan keagungan yang megah. Di seluruh bawah tanah dan udara, hampir 1 juta orang bertempur, dan suara pembunuhan sangat keras bahkan mengguncang seluruh gua iblis bawah tanah. Mereka yang tertinggal di tanah oleh kedua belah pihak adalah prajurit alam Yuan dan tingkat kedua dan ketiga. Orang-orang ini semua bekerja serabutan dan pada dasarnya tidak ikut serta dalam pertempuran. Di atas langit, orang-orang terus berjatuhan, dan orang-orang terluka dan terjatuh. Namun, pekerja lain-lain ini harus sibuk. Mengumpulkan mayat dan menyelamatkan yang terluka sangatlah sibuk. Lu Chen juga sibuk memberi pil penyembuhan kepada beberapa orang yang terluka tak sadarkan diri. Pil penyembuh Suantian Fenzong hanya memiliki satu pola pil, biasanya lumayan. Tapi dari sudut pandang Lu Chen, kualitasnya sangat buruk. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang tanpa pil penyembuh dengan pola 5 pil? Lu Chen menggunakan inventarisnya sendiri untuk mengeluarkan lusinan pil penyembuhan 5 pola, dan menyembuhkan puluhan orang yang terluka dalam sekejap. Tidak lama kemudian, karena semakin banyak orang yang terluka berjatuhan, persediaan Lu Chen tidak cukup. Hanya ada beberapa ratus pil penyembuhan 5 pola, yang masih jauh dari memenuhi permintaan. Pada saat itu, Lu Chen membuat keputusan penting. Kedepannya sempurnakan lebih banyak pil penyembuh, jika tidak menghemat 180.000, itu tidak disebut inventaris. Staf logistik Yaozu di seberang juga sedang mengemasi mayat dan menyelamatkan mereka yang terluka. Pada awalnya masih ada peraturan dan ketentuan, dan tidak saling menyerang dengan umat manusia. Tapi seiring aliran tim klan monster yang datang untuk mendukung, situasinya berubah. Tim klan iblis yang datang untuk mendukung, semua orang yang berada di atas alam Yuan dan tingkat keempat bertarung di ketinggian,
dan sisanya yang tidak bisa naik untuk berpartisipasi dalam pertempuran tidak mengetahui aturannya, jadi mereka mengubah ide mereka pada personel logistik umat manusia. Membunuh mereka. Hampir 1000 monster tiba-tiba datang untuk membunuh mereka, semuanya berada di alam Yuan dan tingkat ketiga. Serangan musuh, pertahanan, perlawanan. Murid Suantian di bidang logistik tertangkap basah, tidak memiliki perintah, dan tidak memiliki pengalaman, sehingga mereka langsung panik. Basis budidaya murid-murid Suantian ini tidak lemah, kebanyakan dari mereka berada di alam Yuan dan tingkat ketiga, tetapi perlawanan yang kacau tidak dapat membentuk kekuatan tempur. Dalam sekejap, puluhan murid Suantian terbunuh, dan sebuah lubang besar terkoyak di garis pertahanan logistik. Lusinan monster menerobos dan berlari sepanjang jalan, hingga mereka mencapai akhir. Pada akhirnya, di mana Lu Chen berada, hanya ada sekitar 100 murid alam transformasi roh tingkat kedua, yang sama sekali bukan tandingan monster itu. Tahan pintu masuknya, seseorang berteriak. Saat ini, banyak orang memperhatikan situasi di sini dan menjadi pucat karena terkejut. Dalam pertempuran ini, Sekte Suantian tampil dengan kekuatan penuh, bahkan membawa serta mereka yang tingkat budidayanya paling rendah. Dan tidak banyak orang yang tinggal di sekte tersebut, kurang dari 10 murid, dan mereka masih berada di alam Yuan dan tingkat kedua. Begitu prajurit klan monster itu bergegas keluar dari lorong dan membunuh mereka di tanah, seolah-olah memasuki negeri tanpa manusia, itu akan menjadi masalah besar. Belum lagi yang lainnya, monster-monster itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh bangunan cabang, dan bahkan melompat keluar untuk menimbulkan kerusakan pada dunia. Karena kedua belah pihak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan ada aturan medan perang, Suantian Fenzong tidak sengaja mengirim orang untuk menjaga pintu masuk. Siapa yang menyangka ada sekelompok pemuda yang terpana di Yaozu, bahkan mengabaikan aturan medan perang dan langsung menyerang personel logistik. Saat ini, orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya terjerat oleh musuh dan tidak dapat memberikan dukungan. Dan yang terluka tidak bisa membantu banyak. Mereka semua jatuh ke tanah setelah terluka parah. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur? Murid Suantian, tetaplah di pintu masuk, jika kamu tidak bisa menolak, isi dengan hidupmu. Perintah tegas dari Zuo King juga datang dari atas langit. Perintah adalah milik perintah, tetapi apakah itu bisa dilaksanakan adalah soal lain. Di lapangan, situasinya pada dasarnya tidak menguntungkan bagi murid Suantian. Ada semakin banyak prajurit monster yang sulit diatur. Murid Suantian yang bertahan di luar telah dikelilingi oleh prajurit monster. Tidaklah buruk untuk bisa melindungi diri sendiri. Bagaimana mereka bisa menyisihkan diri untuk menjaga pintu masuk? Pintu masuk ke lorong itu hanya dapat diserahkan kepada kelompok murid Suantian yang paling lemah dan paling kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Murid-murid Suantian itu jumlahnya sedikit dan budidayanya rendah, hanya di alam Yuan dan tingkat kedua. Bagaimana mereka bisa melawan monster ganas di alam Yuan dan tingkat ketiga? Dalam puluhan napas, puluhan murid Suantian terjatuh. Kelompok murid Suantian ini kehilangan sepertiga staf mereka, dan garis pertahanan runtuh dalam sekejap. Garis pertahanan terakhir ratusan monster untuk membunuh murid San Suantian, pintu masuknya tepat di depan mereka, dan mereka menyerbu satu demi satu. Sudah berakhir, tidak ada yang menjaganya. Aku tahu keadaannya seperti ini, jadi aku meninggalkan beberapa orang di dalamnya. Terlalu ceroboh bagi kami untuk menarik orang masuk. Pejabat senior Suantian Fenzong menyesali semuanya. Bahkan jika ada murid di alam Yuan dan tingkat keempat di atas pintu masuk, dia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan sampah iblis itu. Pada saat yang paling kritis, sesosok tubuh tinggi terbang dan memblokir pintu masuk. Pria itu berdiri dengan pedangnya secara horizontal, dengan aura agung, ingin menelan gunung dan sungai, matanya acuh tak acuh, mengabaikan segalanya, memandang rendah para pahlawan. Basis kultivasi orang itu adalah yang terendah di antara penonton, setengah langkah dari ranah Yuandan. Kakak senior Lu, pergilah, kamu sedang mencari kematian. Tidak apa-apa bagimu mencari kematian, tapi jangan melibatkanku. Oh, leluhur kecilku, aku mohon, tolong larilah, jika kamu mati, aku tidak akan bisa menguburmu 100 kali. Jauh di atas langit, teriakan naga gemuk terdengar sangat sunyi. Semua murid Suantian terdiam, bahkan sekte cabang tingkat tinggi tidak tahu harus berkata apa. Setengah langkah di alam Yuandan, sendirian untuk melawan sekelompok prajurit Yaozu di alam Yuan dan tingkat ketiga, ritme terbunuh dalam sekejap. Murid kecil ini,
yang bertahan melawan musuh dengan tubuhnya, tidak menyesal dalam 100 kematian, mengagumkan atas keberaniannya, dan merupakan teladan bagi Sekte Suantian saya. Di atas langit, pujian dari Master Sekte Zuo datang. Tidak pernah menyesal, apalah artinya 100 kematian tanpa penyesalan. Jika kamu mati sekali, kamu akan menyesalinya, oke. Mendengar pujian Zuo King, Lu Chen diam-diam menghela nafas, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti kematian tanpa penyesalan. Dia memblokir jalan dengan tubuhnya, jadi dia punya sesuatu untuk diandalkan. Ketika para pemuda Yaozu yang berkepala dingin berada dalam masalah, dia segera melemparkan dirinya ke dalam pertempuran dan membunuh 7 atau 8 setan. Dalam pertarungan di darat, dialah yang paling banyak membunuh musuh. Hanya saja basis budidayanya terlalu rendah, dan tembakannya sangat cepat sehingga tidak menarik perhatian orang lain. Dia telah mengetahui detail dari kelompok prajurit monster ini. Monsternya cepat, tapi kekuatannya biasa saja. Di antara monster yang dia bunuh, kekuatan tertinggi tidak melebihi 42 juta kati. Dan dengan jari acak, jumlahnya 45 juta kati, dan dengan jari dengan seluruh kekuatannya, bahkan mencapai 48 juta kati, untuk mengalahkan kelompok setan ini. Tanpa kekuatan ini, beraninya dia menghalangi jalan dengan tubuhnya. Pergilah bermimpi, tidak ada seorang pun di Sekte Suantian, dan bahkan mereka yang telah mencapai alam Yuandan setengah langkah telah mati. Aku tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian, jika kamu berani datang dan menghalangi jalan hanya dengan setengah langkah di alam Yuandan. Bunuh dia dan cepatlah, tidak ada orang di atas mereka. Para prajurit dari klan Yao bergegas, melihat bahwa hanya Lu Chen yang menghalangi jalan, yang masih berada di alam setengah langkah Yuandan, mereka tidak bisa menahan tawa bahagia. Seekor monster tidak memperhatikan Lu Chen, jadi dia bergegas terlebih dahulu, dan melancarkan pukulan acak dengan kekuatan 35 juta kati, mencoba membunuh Lu Chen dan membersihkan jalannya. Jari api yang, Lu Chen mendengus, mengangkat jari telunjuk, dan langsung menyodoknya. Begitu dia menunjukkannya, ruangnya melonjak, dan kekuatan jarinya adalah 45 juta kati, yang melampaui kekuatan tinju monster itu. Ledakan, kekuatan tinju monster itu hancur, dan bersama dengan tubuh monsternya, itu meledak dengan jari Lu Chen, berubah menjadi awan berdarah. Menyadari bahwa tidak sedikit orang di sisi ini, mereka semua terkejut. Sulit dipercaya bahwa prajurit kecil alam Yuandan setengah langkah benar-benar dapat mencapai kekuatan pembangkit tenaga listrik alam Yuandan tingkat ketiga. Para prajurit monster yang mengepung Lu Chen juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang tidak mencolok akan membunuh kaki tangan mereka. Meskipun kaki tangan yang meninggal adalah orang dengan bakat paling rendah, peningkatan paling sedikit, dan kekuatan tempur terburuk di antara mereka, dia tidak mampu membunuhnya di setengah langkah alam Yuandan. Setengah langkah dari ranah Yuandan, kekuatan dasarnya hanya 5 juta. Dia adalah orang kuat di alam Yuandan tingkat ketiga, dengan kekuatan dasar 30 juta, 6 kali lebih tinggi dari milikmu. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Tidak masuk akal membunuh dengan satu jari, begitu kuat. Saya datang. Setan bergegas maju dan meninju Lu Chen dengan marah. Lu Chen masih menggunakan jarinya untuk bertarung, tetapi melihat aura monster itu lebih kuat, dia menunjuk dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan jari setinggi 48 juta kati. Ledakan, jari dan tinju bertabrakan, dan terdengar suara keras. Monster itu memang jauh lebih kuat dari monster sebelumnya, dengan kekuatan tinju 42 juta kati. Namun, di bawah jari Yan Yang Lu Chen, dia masih hancur berkeping-keping, dan pukulannya hancur di tempat. Iblis itu tidak terhempas dengan satu jari pun, namun ia juga terhempas oleh kekuatan jari tersebut, menyebabkan luka dalam yang serius. Pukulan ini menyegarkan tiga pandangan banyak orang. Dengan kekuatan 48 juta kati dengan satu jari, ia dapat membunuh petarung ranah Yuandan tingkat ketiga biasa, yang sepenuhnya merupakan petarung ranah Yuandan tingkat ketiga yang kuat. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Lu Chen. Beberapa anggota tingkat tinggi dari Suantian, Fenzong semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mengapa bibit seni bela diri yang begitu mengerikan tidak datang ke Fenzong lebih awal? Pada saat itu, Zuo King memahami satu hal, tidak heran naga gemuk yang merupakan alam Tiangang yang agung ingin memanggil murid kecil yang berada di alam Yuandan setengah langkah itu untuk menjadi kakak laki-lakinya, jadi ternyata dia benar-benar memilikinya, modal untuk menjadi kakak senior. Kekuatan tempur murid kecil ini sangat tidak normal,
dia pasti generasi dengan bakat yang tiada taraf. Begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi luar biasa. Dia sudah membuat keputusan. Setelah pertempuran ini, jika Lu Chen tidak mati, dia secara pribadi akan menerimanya sebagai murid sejati, menggunakan kekuatan sekte, dan melatihnya dengan seluruh kekuatannya. Di langit, banyak orang memperhatikan Lu Chen, tetapi mereka semua terkejut. Di darat, para murid Xuantian yang melawan monster itu bahkan lebih terkejut. Terutama kelompok murid Xuantian yang bersama Lu Chen, mereka telah dipukul mundur oleh monster, dan mereka mundur ke sudut untuk menyelamatkan hidup mereka. Ketika mereka melihat Lu Chen melangkah maju dan memenggal dua monster kuat, mereka semua tercengang dan malu. Merasa malu. Sebelumnya, mereka membujuk Lu Chen untuk tidak mengikuti. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang akan melindungi Anda. Faktanya, mereka meremehkan Lu Chen sama sekali, dia bahkan tidak memiliki alam Yuandan, dia hanya seorang hambatan. Tapi sekarang, menghadapi musuh yang kuat, mereka tidak berdaya dan menjadi botol minyak asli. Dan Lu Chen memblokir jalan dengan tubuhnya, mencoba membalikkan keadaan. Tidak bisakah mereka merasa malu? Kekuatan tempur gabungan puluhan orang tidak sebaik Lu Chen saja. Apakah kamu malu? Kekuatan tempur lawan sangat tangguh, semuanya. Jangan meremehkan musuh. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, jadi dia tidak bisa diperlakukan sebagai wilayah Yuandan setengah langkah. Anak ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, jangan biarkan dia pergi, kalian berempat naik bersama, bunuh dia secepatnya, dan berhenti terlibat dengannya. Setelah dipenggal oleh dua kaki tangannya, para prajurit Yaozu itu marah dan berteriak satu demi satu. Kemudian, 4 monster bergegas keluar, dan beberapa orang mengambil senjata dan menyerang Lu Chen bersama-sama. Guntur Pingyue, di tangan Lu Chen, ada juga pedang besar yang bersinar di bawah sinar matahari, dan dia mengayunkannya, menyapu seluruh dunia. Menyapu dengan satu pisau, akan menggulung gelombang langit yang deras, kekuatan pisaunya 30 juta kati, dan dapat membelah gunung menjadi dua. Namun, kekuatan pedang 30 juta kati masih kalah, dan tidak bisa membunuh 4 monster yang mengelilinginya. Thunderbolt 2, jauh lebih kuat dari Yanyang Finger, adalah keterampilan tempur Lu Chen yang paling tidak berdaya. Meski begitu, pedang dengan kekuatan 30 juta kati tersebut masih dapat menembus esensi pelindung lawan dan menimbulkan trauma tertentu pada lawan. Keempat monster tersebut tidak berani gegabah, ada yang menghindarinya, dan ada pula yang menggunakan senjata untuk membawanya. Dan yang ditunggu Lu Chen adalah kesempatan ini. Lei Ting Pingyue hanya berpura-pura, saat pedangnya diayunkan, dia sudah mengacungkan jari, siapapun yang melawan, dia akan memukul, dan siapapun yang akan mati lebih dulu. Bentak, setan terkena, dan seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi awan berdarah. 3 monster lainnya terkejut, dan sebelum mereka bisa bereaksi banyak, pisau besar Lu Chen menyapu lagi, dan mereka harus membuat pilihan antara menghindar atau bertahan. Kemudian, ketiga monster itu memilih untuk menghindar, dan tidak ada yang mengambil tindakan keras, tetapi tragedi itu tidak berhenti. Jika Anda tidak membawanya dengan keras, Anda tidak dapat menahan jari Lu Chen yang sudah direncanakan sebelumnya. Monster lain diledakkan. 2 monster yang tersisa sangat ketakutan, jadi Lu Chen seharusnya tidak membunuh mereka terlalu mudah. Hanya dalam beberapa napas, dengan 3 pisau dan 4 jari, dia menunjuk untuk menghancurkan 4 monster di alam Yuandan tingkat ketiga. Penjahat, kata ini umum digunakan di antara semua pejuang dalam sekejap. Dan dalam pikiran Fei Long, kata tidak normal muncul. Kenapa bukan orang cabul? Anda mencapai alam Yuandan tingkat ketiga dengan setengah langkah dari alam Yuandan, dan Anda masih mencapai 4 dengan 1 langkah. Orang yang bukan mesum tidak bisa melakukannya sama sekali. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Melihat betapa kuatnya Lu Chen, wajah puluhan prajurit monster berubah drastis. Mereka tidak berani meremehkan musuh lagi, dan semua datang mengepung Lu Chen. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mendukung orang itu. Pada saat ini, seorang pria kuat dari ras monster berbicara dengan marah. Saya tidak percaya lagi, dapatkah seorang anak laki-laki berambut kuning yang setengah langkah ke alam Yuandan membunuh lusinan prajurit kita di tingkat ketiga. Alam Yuandan, dalam sekejap, pasukan monster menyerang dengan panik, menyeret murid Xuantian yang bertarung di udara, dan bahkan murid Xuantian ke tanah. Mereka hanya tidak membiarkan siapapun membantu Lu Chen. Dalam keadaan yang menarik perhatian seperti itu, Lu Chen, yang berlevel rendah,
memenggal 6 prajurit monster, mempermalukan suku monster. Pembangkit tenaga klan monster sangat marah, dan dia menolak membiarkan Lu Chen mendapatkan dukungan, dan bersikeras membiarkan Lu Chen mati secara menyedihkan dalam pengepungan. Dalam menghadapi lusinan monster dari alam Yuan dan tingkat ketiga, Lu Chen tidak takut, dan dia memulai langkah ringan, dan membalikkan keadaan dengan satu pedang dan satu jari. Pengepungan puluhan monster tidak bisa menjebak Lu Chen sama sekali. Yang terkuat dari Yao Zhu adalah kecepatan. Namun, di depan Yu Guangbu peringkat langit tingkat menengah, semua kecepatan hanyalah awan. Sosok Lu Chen tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, dan sulit bagi iblis untuk mengikuti ritmenya. Terkadang dia menggunakan pisau dan terkadang jari, menghajar puluhan monster dengan pusing. Menyapu dengan satu pisau, memaksa iblis itu mundur. Satu orang akan dibunuh. Yang lebih menakutkan lagi adalah tubuh fisik Lu Chen juga sangat kejam. Sekalipun monster-monster itu memukulnya, mereka hanya dapat melukainya, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya, dan mereka tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Kecuali ada iblis dari alam Yuan dan tingkat keempat, Lu Chen akan berada dalam bahaya. Jika Anda tidak dapat membunuh dengan satu pukulan, Anda tidak dapat membunuh Lu Chen. Sebab, Lu Chen punya banyak cara untuk menyembuhkan lukanya, meminum Wen Healing Pill untuk luka ringan, dan meminum Spirit Essence Liquid untuk luka serius, hampir seketika sembuh. Bagaimana cara membunuh? Di sisi lain, selama pengepungan Lu Chen, lusinan monster itu berulang kali dibunuh oleh Lu Chen, dan jumlah mereka menjadi semakin kecil. Setelah sebatang dupa, hanya tersisa beberapa monster yang bertarung sampai mati, dan pada akhirnya mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Chen. Sudut mulut monster itu bergerak-gerak, dan dia terdiam beberapa saat. Di medan perang, selama mereka memperhatikan orang-orang di pintu masuk, mereka semua terdiam beberapa saat. Di antara mereka yang tidak bisa berkata-kata, ada banyak kejutan, dan banyak orang yang tercengang. Lu Chen perkasa, jauh di atas langit, raungan Fei Long datang, menyebabkan nama Lu Chen menyebar ke seluruh medan perang. Ini tentu saja adalah sanjungan Fei Long. Fei Long masih mengandalkan Lu Chen untuk mengucapkan beberapa kata baik di depan orang sungguhan yang mendominasi. Jika dia memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan terlalu menyanjungnya. Kapan dia akan menunggu? Sekarang, ada lebih dari 1 juta orang di seluruh medan perang, satu dihitung sebagai satu, dan mereka semua tahu bahwa murid Xuantian yang mesum itu bernama Lu Chen. Adikmu yang perkasa, kamu menyanjungku saat ini, kamu mendorongku ke dalam api. Lu Chen merasa pusing untuk beberapa saat, tetapi sekarang dia lebih baik dan terkenal, dan dia tidak akan bisa bersikap rendah hati di masa depan. Intinya adalah, dia baru setengah jalan menuju alam Yuandan. Dan di atas langit, ada hampir 100 seniman bela diri, dan salah satu dari mereka adalah bos besar. Sekarang dia terkenal, apa perbedaan antara dia dan kematian? Bunuh Lu Chen itu, dan dapatkan eksploitasi militer kelas 2. Benar saja, klan monster yang kuat mengeluarkan perintah karena marah. Segera, monster yang tak terhitung jumlahnya berputar turun dari langit, mencoba membunuh Lu Chen untuk mendapatkan eksploitasi militer. Lindungi Lu Chen. Zuo Qing juga memberi perintah, dan banyak murid Xuantian juga turun untuk mencegat iblis itu, mencegah iblis manapun bergegas mendekat. Saudaraku, misimu sudah selesai, kembalilah dari lorong, jangan tinggal di sana untuk menarik senjata. Jauh di atas langit, Fei Long lari sambil berteriak. Faktanya, Fei Long telah dipukuli hingga jatuh oleh monster kuat dari klan monster dan bersembunyi di Tibet. Meskipun kekuatan tempur Fei Long lemah, dia memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Dia tidak tahu kapan dia mengenakan satu set armor dengan pertahanan yang kuat, yang dapat mengimbangi setengah dari kekuatan serangan, menyebabkan sakit kepala bagi lawan. Lu Chen juga tahu bahwa situasinya kritis, dan pembangkit tenaga listrik klan monster menamainya untuk nyawanya. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan tinggal dan menunggu kematian. Lu Chen berbalik dan berjalan menyusuri lorong, dan dengan cepat menghilang di pintu masuk. Begitu Lu Chen pergi, Yao Zhu kehilangan target utama mereka, jadi mereka tidak terburu-buru turun begitu saja. Selain itu, seseorang dari Sekte Xuantian kembali menjaga pintu masuk dan melenyapkan monster nakal. Segera, pola aslinya dipulihkan di medan perang, dan pertempuran masih terorganisir dan sengit. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Lu Chen tidak keluar dari tanah sama sekali,
tetapi berjalan setengah jalan, bolak-balik, bersembunyi di sudut pintu masuk, terus melihat ke kanan, menghitung rute, dan menunggu kesempatan. Dia menunggu tidak ada seorang pun di medan perang yang memperhatikan pintu masuk, dan kemudian dia membuka Imperial Light Step. Dia mengambil langkah ke depan, dan dengan sekilas sosoknya, dia berada beberapa mil jauhnya. Pijakannya sangat tepat, di balik batu, nyaris tidak luput dari pandangan semua orang. Mengambil langkah selanjutnya, titik pendaratannya berada di sisi batu beberapa mil jauhnya, dan mulai menyimpang dari medan perang. Kemudian, di sepanjang rute yang direncanakan sebelumnya, 1 langkah berarti mil, 10 langkah berarti puluhan mil, 100 langkah berarti puluhan mil. Secara bertahap, Lu Chen menjadi semakin jauh dari medan perang sampai dia tidak dapat lagi melihat medan perang. Alasan mengapa Lu Chen berbalik bukan karena dia ingin terus bertarung. Dia 1,5 langkah ke alam Yuandan, dan dia sama sekali bukan kekuatan utama, bahkan bukan kekuatan sekunder, jadi pertempuran macam apa yang dia ikuti. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak terbatas, dia hanya dapat menunjukkan prestisenya di alam Yuan dan tingkat ketiga, dan ketika dia bertemu dengan alam Yuan dan tingkat keempat dan di atasnya, dia akan mati tanpa mengetahui bagaimana cara mati. Dia menyelinap kembali ke Gua Iblis, terutama untuk menemukan harta karun itu. Ketika dia pertama kali memasuki Gua Iblis, inti Vena bergerak di dalam manik yang kacau, dan dia merasakan Vena roh di Gua Iblis. Selain itu, urat energi spiritual tidak jauh dari pintu masuk, dan jangkauannya berada dalam jarak 100.000 mil. Dengan kecepatan Lu Chen saat ini, dia dapat mencari dalam radius 100.000 li, yang bisa memakan waktu paling cepat 3 hingga 5 hari, atau paling lambat 10 atau 8 hari. Jika beruntung, Anda mungkin bisa menemukan pembuluh darah roh sebelum Gua Iblis ditutup. Sebelumnya, Lu Chen bertanya kepada beberapa murid Xuantian bahwa waktu penutupan Gua Iblis tercepat adalah 10 hari. Jika pasukan monster tidak dapat ditekan, dan aura monster terus keluar dari Gua Monster, waktu penutupan akan diperpanjang. Jika tanah dikuasai oleh pasukan monster, Gua Monster tidak akan ditutup secara permanen setelah waktu yang lama. Adapun mengapa ini terjadi, para murid Xuantian juga tidak tahu. Ratusan mil jauhnya, terdapat perbukitan, hutan lebat, dan hanya sedikit orang. Cukup aman bagi Lu Chen untuk lari ke sini, dan dia tidak bertemu siapapun dari Yaosu. Mencari sepanjang jalan, inti Vena tidak merespon, dan lokasi Vena energi spiritual tidak ditemukan. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil, barulah saya melihat sebuah kota berdiri di dunia bawah tanah dari kejauhan. Kota Klan Iblis. Saya mendengar dari murid Xuantian lainnya bahwa selama pasukan Klan Iblis diusir kembali ke kota Iblis, energi Iblis akan ditekan kembali ke Gua Iblis dan tidak akan lagi keluar dari tanah. Jika tidak ada kebocoran energi Iblis, jalan menuju ke tanah akan ditutup dalam 10 hari tepat waktu. Pertarungan sekali dalam 100 tahun melawan iblis juga bisa berakhir. Hanya saja Lu Chen menunggu lama, tapi dia tidak melihat satupun prajurit monster garis depan mundur ke belakang. Sebaliknya, di dalam kota iblis, tim prajurit klan iblis terus bergegas menuju medan perang. Ada semakin banyak prajurit monster, dan sekte Xuantian berada dalam masalah besar. Lu Chen mengusap keningnya dan menghela nafas ringan, sayang sekali dia tidak berdaya, dan dia tidak dapat membantunya ketika dia kembali. Pada saat itu, kekuatan Xuantian Fenzong dan pasukan Yaosu sebanding, dan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, dan ada kemungkinan untuk menang. Namun kini, ada tim klan monster, mulai dari puluhan orang hingga ribuan orang, seperti manusia naga, bergegas membantu satu demi satu. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk pertarungan diarahkan ke klan monster. Pada saat itu, sekte Xuantian tidak dapat melawan dan hanya bisa mundur ke tanah. Begitu pasukan monster menyerang, itu akan menjadi masalah besar. Kecuali saya menerobos alam Yuandan, maka saya benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Lu Chen merasa cemas, dan keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya mencapai puncaknya. Jika dia menerobos alam Yuandan, dengan peningkatan 2 arteri bela diri, ditambah peningkatan jari Yanyang dan rantai rune, dia dapat merujuk ke pembangkit tenaga listrik tingkat keempat dari alam Yuandan. Sayangnya menerobos alam besar bukan berarti menerobos bisa menerobos. Semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit untuk ditembus. Pertama, harus ada energi spiritual yang cukup, kedua, perlu waktu untuk menyerapnya, dan terakhir,
tergantung apakah hambatan di dunia besar akan teratasi. Apakah energi sejati yang terkumpul cukup? Bisakah kamu menembus penghalang itu sekaligus? Namun, yang terpenting adalah auranya. Jika ada saluran energi spiritual yang lebih besar, dan energi spiritual diarahkan ke sana, waktunya dapat dipersingkat. Pembuluh energi spiritual, pembuluh darah energi spiritual, di mana kamu? Penginderaan spesifik inti denyut terhadap urat energi spiritual memiliki jangkauan yang terbatas. Jika melebihi 10 mil, ia tidak akan dapat merasakan lokasi spesifiknya. Dalam jarak 100.000 mil, besar atau kecil, jika Anda beruntung, Anda akan menemukannya di mana Anda melewati urat energi spiritual. Jika kurang beruntung, Anda mungkin tidak bisa menyentuhnya selama 10 atau 8 hari. Mungkin pada saat dia menemukan urat energi spiritual, Sekte Suantian telah hilang, dan pintu masuknya dikendalikan oleh klan monster, dan dia bahkan tidak bisa keluar saat itu. Apa yang harus dilakukan? Setelah menghirup udara, Lu Chen tiba-tiba mendapat inspirasi, dan itu dia. Renungkan, berlatih, tarik energi spiritual. Aura gua monster sedikit lebih lemah, tidak sebanding dengan Suantian Fenzong, atau bahkan hutan belantara di luar dunia, tetapi kekayaannya 3000 kali lipat dari dunia sekuler, kira-kira setara dengan aura Danceng. Dan keahlian terbaik Lu Chen adalah memompa energi spiritual. Beri dia waktu 2 jam, dan dia bisa menguras 3000 kali auranya dalam radius 100 mil, dan dalam waktu 1 batang dupa, dia bisa menghabiskan auranya hingga menipis. Jika energi spiritualnya tidak tipis, berarti pasti ada urat energi spiritual yang menyuplai energi spiritual di area tersebut. Sebaliknya tidak ada siapa-siapa, ganti tempat dan merokok lagi. Jadi, mulailah dari sini. Setelah menghirup sebatang dupa, auranya masih kuat dalam radius 100 mil, dan tidak ada tanda-tanda melemah. Ada nada spiritual di sini, dan itu akan berhasil jika Anda mencobanya. Sangat beruntung, Lu Chen menghentikan latihannya dan berkeliling area tersebut, mencari area tersebut, tetapi tanpa diduga, tidak ada respon dari inti Vena. Akhirnya, Lu Chen mengarahkan pandangannya ke kota klan monster. Dengan radius ratusan mil, hanya tersisa kota iblis ini yang belum dicari. Kalau ada urat energi spiritual pasti ada di kota. Tidak mungkin memasuki kota dengan sombong, penampilan ras manusia dan ras monster selalu berbeda, jadi mereka hanya bisa menyelinap masuk. Pil nafas tersembunyi yang terakhir adalah ramuan yang baru disempurnakan oleh Lu Chen. Ini jauh lebih kuat dari pil nafas tersembunyi biasa, dan auranya tidak dapat dideteksi di bawah kondisi tiangan. Kota iblis di depannya adalah benteng perbatasan bagi klan iblis untuk menyerang tanah. Pertempuran pecah di pintu masuk, dan semua klan monster yang kuat pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Kota ini seharusnya kosong. Lu Chen bertaruh bahwa tidak ada orang kuat di langit di kota iblis. Setelah meminum pil nafas tersembunyi kelas atas, dan kemudian menggunakan rantai rune pelarian bumi di tubuhnya, Lu Chen melarikan diri dari bumi dan menyelinap ke kota iblis dari tanah. Tidak lama setelah melarikan diri ke kota iblis, inti Vena bereaksi, memberitahu Lu Chen dengan sangat jelas bahwa Vena energi spiritual berada di bawah tanah di bagian utara kota iblis. Lu Chen sangat gembira, dan dengan cepat melarikan diri ke utara, tetapi ketika dia sampai di sana, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Di bawah tanah di bagian utara kota iblis, tidak ada lagi tanah, semuanya terbuat dari batu. Batu-batu itu adalah zirkon hitam, batu dengan logam, sangat keras, dan rantai rune pelarian akan langsung kehilangan efeknya ketika menyentuh zirkon hitam. Apakah ini ritme keluar dari tanah dan menyelam ke dalam tanah? Lu Chen melihat ke tanah di atas, dan dengan cepat mengambil keputusan, kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, bagaimana kamu bisa mendapatkan anak harimau jika kamu tidak memasuki sarang harimau? Sekarang ada urat energi spiritual. Di depannya, jika dia tidak bisa menghilangkannya, dia akan menyesalinya selama 10.000 tahun. Menemukan tempat yang sepi, Lu Chen bangkit dari tanah dan berjalan menyusuri tempat terpencil itu. Ketika dia melewati sebuah rumah, dia mengenakan jubah abu-abu yang disukai orang-orang Yaosu. Mengenakan jubah abu-abu di badan dan kepala, jubah itu sangat rendah hingga menutupi separuh wajah, nyaris tidak berpura-pura menjadi anggota suku iblis, dan akhirnya bisa berjalan di jalanan kota iblis. Di kota iblis, tidak banyak pejalan kaki, tetapi ada prajurit dari ras iblis yang berkumpul berpasangan dan bertiga. Level prajurit Yaosu ini relatif rendah,
dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka hanya membicarakan pertempuran besar di luar. Di zaman kuno, Yaozu tidak disegel di bawah tanah, tetapi hidup di tanah bersama ras lain, jadi bahasa dan ras manusianya sama. Lu Chen tidak tertarik mendengarkan monster-monster ini, dan terus berjalan ke utara. Di ujung sana, ada rumah tuan kota yang tinggi. Kediaman penguasa kota iblis. Sesampainya di sini, reaksi inti Vena semakin kuat. Vena energi spiritual ada di rumah tuan kota. Di gerbang rumah tuan kota, ada beberapa penjaga, semuanya berada di alam Yuan dan tingkat kelima. Jelas tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa, penjaga manapun dapat mengalahkan Lu Chen dari langit. Lu Chen mengelilingi rumah tuan kota, siap menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan langsung terbang masuk. Namun, diketahui bahwa rumah tuan kota memiliki batasan, dan terbang masuk akan memicu formasi besar, dan ketika saatnya tiba, alarm akan berbunyi keras, dan akan sulit untuk terbang. Anda tidak bisa terbang, Anda tidak bisa melarikan diri dari tanah, dan ketika Anda kehabisan akal, Anda tiba-tiba melihat sekelompok orang mendekati rumah tuan kota. Ada sekitar 100 orang dalam kelompok itu, kecuali beberapa tentara iblis yang mengawal mereka, yang lainnya adalah anggota suku iblis berpakaian biasa. Rana orang-orang Yaozu ini sangat rendah, mereka semua berada di alam hakikat sejati, dan mereka semua terlihat getir dan enggan, seolah-olah akan dikirim bekerja sebagai kuli. Begitu Lu Chen mendapat ide, dia mendekati pejalan kaki itu, berniat mengambil kesempatan untuk masuk ke antara mereka. Tanpa diduga, seorang prajurit monster datang membantunya, menangkap Lu Chen, dan melemparkannya ke dalam tim manusia monster. Tidak tersentuh, jika kamu masih ingin lari, hati-hati, aku akan membunuhmu. Prajurit itu mengumpat dengan kejam, dan bahkan menganggap Lu Chen sebagai salah satu anggota klan monster yang ingin melarikan diri. Lu Chen merasa tidak terbayangkan bahwa alam Yuan sejati ditempatkan di dunia sekuler, dan statusnya tidak rendah, dan bahkan bisa menjadi penguasanya. Bagaimana Anda bisa menjadi paria jika Anda memihak Yaozu? Jika ia dalam kondisi pemurnian tubuh, bukankah ia lebih rendah dari yang tak tersentuh? Namun, ini masalah ras monster, lalu apa hubungannya dengan ras manusia? Sekarang dia telah bergabung ke dalam tim, dia menunggu untuk bergabung ke dalam rumah tuan kota. Benar saja, sekelompok orang ini memasuki rumah tuan kota. Ada beberapa tentara yang mengawal mereka, dan penjaga rumah tuan kota tidak banyak memeriksa dan membiarkan mereka pergi. Rumah tuan kota sangat besar, melewati beberapa koridor, melewati taman, dan sampai pada sebuah bangunan yang belum selesai. Sesampainya di sini, tugas mengawal para prajurit selesai, dan orang-orang ini diserahkan kepada orang-orang di rumah tuan kota. Orang-orang yang mengambil alih berasal dari istana tuan kota, kecuali 2 penjaga, hanya ada 1 kepala pelayan. Wajah kepala pelayan itu acuh tak acuh, dan dia tidak menatap orang secara langsung. Ia langsung mengarahkan orang-orang tersebut untuk bekerja dan membangun gedung yang belum selesai tersebut. Ternyata orang-orang tersebut benar-benar ditangkap sebagai kuli. Jadi, ada yang memindahkan batu bata, ada yang besi tempa, ada yang bekerja sebagai tukang batu. Lu Chen unik, dia tidak memindahkan batu bata, tapi memindahkan batu dengan orang lain. Itu adalah pilar batu besar dengan diameter 5 kaki, itu adalah pilar bangunan, dan harus menopang seluruh beban seluruh bangunan. Sebanyak 50 orang datang untuk memindahkan pilar batu besar ini, dan orang-orang itu semuanya berada di alam Yuan nyata, jadi cukup sulit untuk dipindahkan. Lu Chen adalah alam setengah langkah Yuan dan, jadi tidak sulit sama sekali untuk memindahkan benda ini. Tapi dia menahan nafasnya agar orang lain tidak bisa melihat keadaannya, jadi dia mengadakan pertunjukan, berpura-pura berjuang seperti orang lain. Saudaraku, aku hampir kelelahan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini? Lu Chen berpura-pura kesakitan, dan seolah Bo bersimpati, dia menangis kepada Yaozu muda yang memindahkan pilar batu itu bersama-sama. Lihat dirimu, apakah kamu baru di sini? Anggota klan monster itu melirik ke arah Lu Chen dan berkata, setelah 10 atau 8 hari kerja lagi, bangunan ini akan selesai, dan kita akan keluar dari masalah saat itu. Bangunan seperti apa yang perlu ditopang oleh pilar batu sebesar itu? Lu Chen bertanya. Benteng pertahanan. Monster itu berkata dengan suara rendah. Meriam. Lu Chen sedikit terkejut, dan berkata, jika kamu ingin membangun benda ini, kamu harus membangunnya di kota. Apa yang kamu lakukan di rumah tuan kota?
Tidak perlu bertahan melawan musuh di sini. Teman kecil, benteng pertahanan ini bukanlah benteng pertahanan yang kamu bayangkan. Pria Yaozu itu tersenyum aneh, dan merendahkan suaranya, ini adalah bangunan khusus bagi penguasa kota untuk melawan artileri, bukan untuk bertahan melawan musuh, tetapi untuk menjaga wanita. Pembantu, Lu Chen mengerti sedikit. Dikatakan bahwa para petinggi akan menghadiahi penguasa kota dengan 100 keindahan, dan penguasa kota akan membangun menara meriam untuk menyambut mereka. Pria Yaozu itu tertawa. 100 wanita cantik lainnya. Lu Chen sepenuhnya memahami bahwa inilah yang terjadi pada menara senjata. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan Duan Xin, pria itu paling menyukai 100 wanita cantik, dan dia memiliki selera yang sangat kuat. Mengapa penguasa kota tidak masuk dan melihat, bagaimana kabar kita? Lu Chen bertanya lagi. Kota ini sebagian besar sedang berperang, jadi tidak ada waktu untuk datang dan melihat kami bekerja. Kata orang-orang Yaozu. Apakah ini perang di luar? Lu Chen bertanya. Tentu saja, jika jalan itu dibuka, penguasa kota secara alami akan memimpin pasukan untuk berperang. Selama umat manusia berhasil dipukul mundur, akan ada peluang untuk merebut wilayah tersebut. Kata orang-orang Yaozu, setiap kali kita bertarung melawan umat manusia, kita kalah. Saya ingin tahu apakah kita bisa menang kali ini. Lu Chen bertanya ragu-ragu.